Teman antum itu tobat sudah dibanggakan oleh para ustadznya, ini tobat ini, balik lagi gitu. Bagusnya alhamdulillah ustadznya nggak ikut juga gitu. Kalau ustadznya ikut, naudzubillah, nasallallahu alaihi. Manusia kata Allah taat atau fasik? Kata Allah fasik. Kalau fasik, ini jalan yang awal untuk menuju kemana? Neraka. Karena umat ini fasik, mengajak si dai-nya kemana? Kemana? Ke neraka juga. Kalau ini enggak, hari pertama rame, kedua rame, ketiga rame, begitu hari-hari terakhir sepi sudah. Semua di mana kumpulnya? Di pasar. Di pasar. Tempatnya setan pasar itu. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Pasar tempatnya setan. Malam Nabi SAW, Nabi lakukan berapa rakaat? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Jangan tidur, jangan bengong. Dengarkan baik-baik. Nabi sholat malam itu berapa rakaat? Karena itu dakwahlah kamu. Ajak umat ini kepada apa? Kepada tauhid. Larang umat dari syirik. Ajak umat itu. Wastaqim kama umirta, dan adalah kamu istiqamah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wala tattabi' ahwahum, jangan ikuti kemauan mereka, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Karena hawa nafsu manusia menginginkan kita sama dengan mereka. Hawa nafsu manusia menginginkan, kebanyakan manusia kata Allah taat atau fasik? Kata Allah fasik. Kalau fasik, ini jalan yang awal untuk menuju kemana? Neraka. Karena umat ini fasik, mengajak si dai-nya kemana? Kemana? Ke neraka juga. Mau seperti itu? Jangan mau. Makanya Allah mengatakan kepada Muhammad, wala tattabi' ahwahum, jangan ikuti kemauan mereka. Karena maunya mereka, kita ikut dengan apa yang mereka lakukan. Dari apa? Kesyirikan mereka, bid'ah mereka, maksiat mereka, segala macam. Kita ingin dianggap kita mau seperti mereka. Jangan. Kita punya sikap. Harus istiqomah. Makanya Allah katakan fastaqim. Istiqomah. Jangan ikuti kemauan mereka. Fastaqim kama umirta wa qul amantu bima anzala min kitab. Dan aku diperintah untuk beriman dengan apa yang Allah turunkan dari kitab. Wa umirtu li'adla bainakum. Aku diperintahkan untuk berlaku adil kepada kalian. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah Rabb kami dan Rabb kalian. Lana amalukum walakum amalukum, bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. La hujjata bainakum, enggak ada hujah lagi, enggak ada alasan lagi antara kami. Karena apa? Dakwah sudah disampaikan. Di hari kiamat enggak ada hujah lagi. Karena dakwah sudah disampaikan. Dan Allah pasti mengumpulkan kita semuanya, dan kepada Allah kita kembali. Makanya perhatikan, dakwah ini harus sampai kepada umat. Harus. Dan umat harus paham tentang tauhid. Harus diulang ribuan kali tentang ini. Kemudian, jadi hati yang bersih adalah hati yang selamat dari syirik, dari kedengkian. Ini tadi istiqomah hati ini. Dari iri, kikir, sombong, cinta dunia, gila jabatan. Banyak orang gila jabatan. Tadinya jadi ustadz, pengen jadi pejabat. Akhirnya apa? Sesat. Gila jabatan, cinta dunia. Ya harus selamat dari seluruh rusak yang menjauhkannya dari Allah Ta'ala. Hati ini harus selamat dari seluruh syubhat yang menentang pengabarannya. Hati ini harus selamat dari seluruh syahwat yang menentang perintahnya. Selamat dari seluruh keinginan yang bertentangan dengan maksudnya. Serta selamat dari segala sesuatu yang memutuskan dari Allah. Hati yang bersih ini berada di surga yang disegerakan di dunia. Surga di alam barzah, serta surga di hari kebangkitan. Ini Ibnu Qayyim mengatakan demikian dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Jadi kita harus berusaha membersihkan hati kita supaya kita bisa istiqomah di atas jalan yang hak ini. Untuk perhatikan, kita harus membersihkan hati kita untuk bisa kita berjalan lurus di atas siratal mustaqim. Bersihkan hati kita dari 5 hal. Antum lihat di halaman 47. Antum lihat halaman 47. Yang pertama, harus kita bersihkan hati kita dari syirik. Karena syirik berlawanan dengan apa? Dengan tauhid. Kita harus bersihkan hati kita dari bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. Kita harus bersihkan hati kita dari syahwat yang menyelisih perintah. Yang keempat, bersihkan dari kelalaian yang berlawanan dengan zikir. Yang kelima, bersihkan dari hawa nafsu
yang bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan. Ini penjelasan Ibnu Qayyim. Karena ini 5 perkara ini yang merupakan penghalang manusia dari meniti jalan Shiratal Mustaqim menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas ketaatan. Kalau kita lihat kaum muslimin, mereka dalam beribadah kepada Allah ini ibadahnya ibadah musiman. Musiman. Kalau bulan Ramadan semuanya tarawih. Kemudian tarawih juga nggak istiqomah, paling 1, 2, 3 hari. Habis itu apa? Sudah hilang lagi. Musiman, ya tarawih. Kemudian itu nggak istiqomah lagi dia. Justru Nabi dari awal Ramadan sampai akhir, justru akhirnya Ramadan Nabi malah nggak keluar dari masjid. Melakukan apa Nabi? Etika. Bertambah puncaknya itu karena mencari malam Lailatul Qadar. Kalau ini enggak, hari pertama rame, kedua rame, ketiga rame, begitu hari-hari terakhir sepi sudah. Semua di mana kumpulnya? Di pasar. Di pasar. Tempatnya setan pasar itu. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Pasar tempatnya setan. Makanya antum lihat itu. Yang di bulan Ramadan awalnya rajin, baca Qurannya rajin, di akhir Ramadan udah nggak baca Quran lagi. Atau ada orang yang mungkin dia selama Ramadan, masya Allah, sempurna dia. 5 waktunya, tarawehnya, baca Qurannya. Begitu selesai Ramadan, sudah selesai. Nggak tahajud lagi. Nggak melaksanakan baca Al-Quran lagi, nggak ibadah lagi, nggak sedekah lagi. Kapan dia sedekah lagi? Nanti ketemu Ramadan lagi baru. Ini terjadi musiman namanya. Ibadah musiman. Kita nggak boleh. Ketaatan harus terus istiqomah. Makanya di sini saya sebutkan contohnya pada saat bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan banyak kaum muslimin rajin membaca Quran, sholat malam dan lainnya. Tapi ketika sudah melewati Ramadan, banyak kaum muslimin yang kembali lalai melaksanakan ketaatan. Bahkan ada yang kembali lagi berbuat maksiat dan dosa besar setelah bulan Ramadan. Sama seperti orang yang tobat. Tobat juga sama. Ada orang yang tobat, dia begitu tobat dengan taubatan nasuha, istiqomah terus sampai akhir hayatnya. Tapi ada orang tobat kembali lagi maksiat, nggak kembali lagi dia sampai mati dalam keadaan suul khotimah. Ada lagi orang yang dia tobat kemudian kembali maksiat, tobat lagi, kembali maksiat, tobat lagi. Dia khawatirkan orang ini justru akhir hidupnya dalam keadaan suul khotimah. Maka harus istiqomah, atau dalam tobat terus istiqomah, bukan kembali lagi. Kalau antum lihat banyak orang yang tadinya tobat kembali lagi. Ada nggak? Ada banyak teman-teman antum itu. Tobat sudah dibanggakan oleh para ustadznya, ini tobat ini. Balik lagi. Gitu. Bagusnya alhamdulillah ustadznya nggak ikut juga. Gitu. Kalau ustadznya ikut, naudzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan di sini. Jadi amal-amal yang dicintai oleh Allah dalam ketaatan, yang pertama, yang kita bicara soal amal-amal ketaatan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama amal soleh yang dilakukan secara kontinu terus-menerus meskipun sedikit. Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, wa inna habbal a'mali ila Allahi ma dama wa in qalla." Kata Rasulullah SAW, "Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh amal yang paling dicintai Allah yaitu amal yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit." Ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW juga bersabda, "Saddidu wa qaribu wa'lamu an la yadkhul ahadakum amaluhu al-jannata. Wa anna habbal a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla." Berlaku tepatlah dalam beramal sesuai dengan syariat dan mendekatlah, ketahuilah bahwasanya amalan seorang tidak dapat memasukkannya ke dalam surga
Dan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu dikerjakan secara terus menerus walaupun sedikit. Hadis Bukhari dari sahabat Aisyah. Kemudian Nabi juga bersabda SAW, ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal adwama wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yaitu yang dikerjakan secara terus menerus walaupun sedikit. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Anda perhatikan di hadis ini. 3 hadis ini Nabi menganjurkan kita melakukan amal-amal soleh itu terus continue meskipun sedikit. Kayak antum menuntut ilmu, antum nggak bisa tiap hari, tapi bisa melakukannya seminggu 2 kali, jaga terus itu. Atau sepekan sekali 2 jam antum mengaji, jangan tinggal, terus belajar. Dan antum juga di rumah, di samping antum mengaji, menuntut ilmu kepada seorang ustadz. Artinya ustadz yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita tahu tentang akidahnya, kita tahu tentang akhlaknya baik orang ini, kita belajar. Kemudian kita juga di rumah belajar juga. Buku-buku itu antum tamatkan, banyak buku yang manfaat antum baca. Seperti tentang syara akidah atau tentang tauhid, tentang sholat, antum baca. Di samping itu baca Quran juga continue. Buku ini antum nggak mungkin baca semuanya. Antum baca 5 lembar, tapi setiap hari. Al-Quran antum baca, meskipun nggak sampai 1 juz, setengah juz atau seperempatnya, tapi tiap hari continue terus. Ini amal harus continue, sedikit tapi continue. Antum melakukan sholat malam. Sholat berapa? 11. Pernah lebih nggak Nabi? 11. Di bulan Ramadan? Di bulan lain? 11 kata Aisyah, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi SAW tidak pernah menambah di bulan Ramadan maupun bulan lain atas 11 rakaat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengerjakan salat malam 11. Berarti di bulan Ramadan Nabi tarawihnya berapa? 11. Enggak lebih dari 11. Yang kita ikut siapa? Nabi. Umar radhiyallahu mengerjakan juga berapa? 11. Itu riwayat yang sahih. Malam Nabi SAW Nabi lakukan berapa rakaat? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Jangan tidur, jangan bengong. Dengarkan baik-baik. Nabi sholat malam itu berapa rakaat? Nabi melakukan 11. Bukan berarti kita nggak boleh kalau kurang, boleh. Bahwa ada sahabat yang cuma mengerjakan witir aja. Sahabat ada yang mengerjakan witir aja, tapi terus continue. Ada yang mengerjakan sebelum tidur, ada yang di tengah malam. Nah sekarang kita nggak bisa 11 karena mungkin berat di awal. Kita kerjakan ini tahajud 2 rakaat, witirnya 1. Boleh atau tidak? Boleh. Nah ini dijaga terus bertahun-tahun. Jangan maksakan, saya mau karena habis 11 saya mau 11. 11 2-3 hari habis itu ditinggalkan. Capek, dianggap capek. Akhirnya nggak kerjakan lagi. Kapan lagi dikerjakan? Nanti tahun depan lagi. Ini nggak continue, ini nggak istiqomah. Yang kita melakukan amal itu terus continue. Jadi 3 hadis ini menjelaskan kita harus apa? Continue, istiqomah. Termasuk apa? Termasuk juga melakukan yang wajib maupun yang sunnah. Termasuk juga kita bersedekah dan yang lainnya. Ambil yang ringan tapi terus continue. Sama seperti antum, di antara antum ada yang semangat untuk menghafal, bagus. Kadang-kadang maksakan 1 lembar sehari. Akhirnya baru berapa juz berhenti udah, nggak lanjut lagi. Tapi kalau sedikit 1 ayat aja atau 2 ayat, tapi tiap hari rutin, itu insya Allah antum istiqomah. Rutin.